Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Urizatul Aulia Lanti dari kelas PAI Internasional akan mempresentasikan materi fikih ibadah tentang sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Saya yakin teman-teman sebelumnya sudah sering mendengar istilah sholat jamak qashar maupun jamak qashar, atau bahkan mungkin sudah pernah ada yang melakukannya. Dan marilah kita lebih memperdalam materi sholat jamak, qashar, dan jamak qashar tersebut. Nah, ketika seseorang sedang berpergian jarak jauh dan memakan waktu yang lama, tentu orang tersebut sering kerepotan untuk melaksanakan ibadah sholatnya. Namun, dalam agama Islam sudah mempunyai aturan sendiri mengenai perihal sholat orang yang sedang dalam kondisi bepergian jauh. Bagi orang yang sedang bepergian, ibadah sholatnya diberikan keringanan dengan cara menjamak sholat atau mengqashar sholatnya, atau bisa dengan melakukan kedua-duanya, yaitu jamak dan qashar. Dalil pensyariatan tentang sholat jamak qashar maupun jamak qashar ada dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, "Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dan dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika bepergian sebelum matahari condong ke barat, sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, kemudian menjamak kedua sholat tersebut. Dan jika beliau bepergian setelah matahari condong ke barat atau setelah masuk waktu zuhur, beliau sholat zuhur kemudian berangkat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1111 dan Muslim nomor 704. Hukum untuk sholat jamak, qashar, dan jamak qashar. Mayoritas ulama mengatakan menjamak sholat itu hukumnya boleh dan merupakan hak bagi para musafir. Karena hukumnya boleh, maka seorang musafir boleh melakukannya, boleh juga tidak melakukannya. Dan jika melakukannya dengan keyakinan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hal itu dihitung mengerjakan sunnah. Para ulama sepakat bahwa sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Meski pada dasarnya hukum mengqashar sholat adalah boleh, namun pada kasus tertentu, hukum melaksanakan sholat qashar dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Kita bahas dari yang pertama, yaitu sholat jamak. Pengertiannya, sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan dua sholat fardu dan dilakukan pada satu waktu, bisa di awal atau bisa juga di akhir. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Dan untuk pembagian sholat jamak ada dua. Yang pertama jamak takdim. Jamak takdim ini adalah penggabungan antara dua sholat fardu yang pelaksanaan sholatnya dilakukan di awal waktu sholat yang pertama atau diawalkan. Misalnya, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan satu waktu, tepatnya waktu zuhur, atau sholat maghrib dan sholat isya yang dikerjakan waktu sholat maghrib. Yang kedua ada jamak takhir. Jamak takhir adalah penggabungan antara dua sholat fardu yang pelaksanaan sholatnya dilakukan pada waktu sholat fardu yang kedua atau diakhirkan. Misalnya, sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan pada waktu sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya yang dilakukan ketika memasuki waktu isya. Selanjutnya ada syarat-syarat sah untuk melaksanakan sholat jamak. Ada 3. Yang pertama, berniat untuk melaksanakan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Yang kedua, sholat dikerjakan secara urut. Yang ketiga, tidak ada selingan apapun ketika melakukan dua sholat fardu tersebut. Misalnya diselingi oleh sholat sunnah, itu tidak boleh. Lalu ada orang-orang yang dibolehkan melaksanakan sholat jamak. Yang pertama, orang yang sedang dalam keadaan sakit atau uzur yang berkepanjangan. Yang kedua, orang yang sedang dalam keadaan bepergian jauh atau musafir. Yang ketiga, orang yang sedang dalam kondisi dan situasi yang penting sehingga tidak mudah bagi orang tersebut untuk meninggalkannya. Yang keempat, orang yang sholat berjamaah di masjid dan kemudian turun hujan lebat, terutama yang rumahnya jauh dari masjid sehingga menjadi halangan untuk pulang.
Yang kedua, membahas tentang sholat qashar. Pengertian sholat qashar adalah sholat fardu yang dilakukan dengan meringkas bilangan rokaatnya, seperti dari 4 rokaat diringkas menjadi 2 rokaat. Untuk sholat yang rokaatnya kurang dari 4, tidak diperbolehkan untuk mengqasharnya, seperti sholat subuh dan sholat maghrib. Untuk syarat-syarat sah melaksanakan sholat qashar, yang pertama ada niat untuk mengqashar sholat. Yang kedua, sholat yang diqashar adalah sholat yang jumlah rokaatnya ada 4, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Yang ketiga, memenuhi jarak perjalanan yang menjadi syarat sholat qashar, yaitu lebih dari 77 km. Lalu perjalanan yang dilakukan mempunyai tujuan yang baik dan benar, seperti untuk bersilaturahim, mencari ilmu, berdagang, dan lain-lain. Ada orang-orang yang diperbolehkan melakukan sholat qashar. Sholat qashar ini diperlakukan bagi mereka yang sedang sakit atau mereka yang dalam keadaan bepergian jauh atau ketika seseorang sedang dalam kondisi tidak aman. Yang terakhir, tentang sholat jamak qashar. Pengertian dari sholat jamak qashar ini yaitu sholat 2 waktu yang digabungkan bersama-sama dalam satu waktu, yang mana bilangan rokaatnya diringkas sekalian. Waktu sholat jamak qashar ini sendiri tergantung orang yang melaksanakannya, bisa di waktu awal atau jamak takdim, bisa juga di waktu akhir atau jamak takhir. Dan cara melaksanakan sholat jamak qashar, yang pertama, sholat jamak takdim yang dilakukan dengan qashar. Misalnya, sholat zuhur dan sholat asar yang semuanya digabungkan pada waktu zuhur dan dilaksanakan pada waktu zuhur juga. Masing-masing hanya dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya. Caranya adalah melakukan sholat maghrib di waktu maghrib dahulu 3 rakaat, dilanjutkan dan melaksanakan sholat isya 2 rakaat. Semua gerakan, bacaan, dan rukunnya sama seperti ketika melaksanakan ibadah sholat fardu. Yang membedakan hanyalah niatnya. Yang kedua, sholat jamak takhir yang dilakukan dengan qashar. Untuk sholat jamak takhir yang dilakukan dengan qashar ini, pelaksanaannya adalah sama dengan jamak takdim qashar. Yang membedakan hanyalah niat serta waktu pelaksanaannya yang dilakukan pada waktu sholat yang kedua atau terakhir. Nah, ada manfaat dari sholat jamak qashar ini. Yang pertama, merupakan salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, sehingga menjadi pelajaran sendiri bahwa betapa pentingnya ibadah sholat tersebut. Yang kedua, menjadikan hati kita tenang, aman, dan tidak merasa galau karena sudah melaksanakan ibadah sholat yang menjadi kewajiban bagi semua umat Islam. Lalu kita juga merasa tidak minder dan tidak takut ketika sedang dalam kondisi yang genting sekalipun, karena ibadah sholatnya senantiasa dijaga. Yang keempat, ada memudahkan seseorang yang sedang sakit atau memiliki halangan atau uzur. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh sehingga tidak memakan banyak waktu. Demikian penjelasan dari saya tentang sholat jamak qashar maupun jamak qashar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.